Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja gas Raja Pemborosan. Setelah Jinglong dimintai istrinya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai suami selama 1 tahun, dan itu harus dirapel. Kini terlihatlah Jinglong yang sudah kurus kering, karena semua energinya dihabiskan untuk bercocok tanam semalaman dengan istrinya. Liu pun sungguh sangat khawatir melihat keadaan Jinglong yang sudah kering keronta. "Tuan muda, siapa yang membuatmu jadi seperti ini?" tanya Liu. "Cepat-cepat," ujar Jinglong. Liu pun mengerti dengan maksud Jinglong dan hendak pergi untuk memanggil tabib, namun Jinglong menghentikannya. Kemudian Xin pun berpindah memperlihatkan kawasan istana. Terdengar banyak orang yang membicarakan Jinglong yang dimiskinkan oleh raja dan akan menjadi menteri yang setia. Lalu terdengar salah satu bawahan dari Niuhe berkata, "Ah, itu tidak mungkin. Hanya mengandalkan pecundang seperti ini akan menjadi seorang menteri yang setia. Hahaha. Biarkan aku tertawa dulu." Kata-kata itu disambut dengan tawa dari rekannya dan senyuman dari Niuhe. Kemudian datang Huang Jichen dan bertanya pada Niuhe, "Tuan, apakah kau sudah mendengar masalah pecundang itu?" "Ya, aku dengar bahwa dia sudah bangkrut." "Hei, bukan hanya bangkrut. Yang mulia juga bermaksud untuk menendang dia keluar dari ibu kota. Katanya, dia akan pergi ke Guhuang untuk melatih pasukan." Hahaha. Ujar Jicing lagi. Ya, pecundang itu juga ada hari ini ya. Ya, mereka pun sungguh sangat senang dengan kejadian ini. Lalu mereka pun kemudian bergumam, ya, ke depannya, pihak cucu kaisar kita yang akan memiliki kendali. Kemudian Xin pun beralih ke sisi Niu Langshan. Hal serupa terjadi di mana mereka sedang membicarakan perihal Jinglong yang sudah dimiskinkan. Hahaha, pecundang keluarga Li bangkrut. Ya, syukurin aja, dasar pecundang mesum, ujar orang-orang dari Niu Langshan. Lalu terdengar Niu berkata sambil membawa burungnya, "Hari ini aku sungguh sangat senang." "Tuan Niu, apakah ada kabar baik hari ini?" tanya dari salah satu pelayannya. "Ya, bukan hanya kabar baik, tapi ini benar-benar masalah besar yang membahagiakan." Tuan, memangnya apa bedanya kabar baik dan masalah besar?" tanya pelayannya lagi. Dan plak, kena tamparlah dia oleh Niu. "Bodoh, dasar tidak berpengetahuan," ujar Niu. Lalu hal itu pun dimanfaatkan oleh yang lainnya untuk menjilat Xin Hiu Langsan. Setelah itu Niu pun berkata, "Ya, benar sekali. Kalian sungguh pintar bicara. Aku akan mentraktir kalian minum arak." "Ya, terima kasih Tuan. Kalau begitu, kami tidak akan sungkan," jawab mereka. Namun, saat hendak masuk ke ruangan, Niu pun melihat Jinglong ada di sana. Ia pun bergumam dalam hati, "Astaga, ternyata jalan musuh sungguh sangat sempit." Namun betapa terkejutnya Niu saat melihat keadaan Jinglong yang sangat memprihatinkan. "Jinglong, kau," ucap Niu. Namun, setelah itu, dia pun masuk dan menendang pintu dan berkata, "Hei, dasar miskin. Ya, memang sudah seharusnya kau seperti ini. Kau sungguh sial. Jinglong, ternyata kau juga hadir. Aku hari ini datang untuk memukulmu," ucap Niu. Lalu ia pun mendekat dan berkata lagi, "Jiang Yan sudah dipenggal oleh Yang Mulia dan sekarang tidak punya uang. Dengan apa kamu akan bertarung denganku? Miskin, apa kau mau meminjam uang padaku? Kebahagiaan orang kaya kamu tidak akan bisa membayangkannya," ucap Niu Langsan. Kemudian Jinglong pun menjawab, "Apakah benar punya uang bisa bahagia? Hei, aku punya banyak kebahagiaan. Apa itu bisa ditukar dengan uang? Hahaha. Selama kamu bisa membuatku bahagia, maka aku takkan memperhitungkan dengan dendam sebelumnya." Oke. Mari, panggil aku ayah sekarang," ujar Niu. Hal itu pun mendapatkan pujian dari anak-anak buahnya. Namun sebelum larut dalam kebahagiaan, Niu pun kaget dengan seseorang yang berkata, "Hei, apa kau menganggapku tidak ada? Dan juga kami?" Yang ternyata mereka adalah Peng Xiaoru, Muang, Hansan, dan Nona Lin.
dan Gujen juga ada di sana. Niu pun sungguh sangat kena mental dengan kehadiran mereka dan berkata, "Hah, Peng Xiaoru dan Putri Hansan, aku tidak bisa menyinggung salah satu dari mereka." Lalu Jinglong pun berkata pada Niu, "Hei Niu, untuk apa kamu seperti ini? Setiap kali kau berbicara dengan begitu kejam, kamu sendiri yang terpukul dengan mengenaskan." Dan dengan ketakutan, si Niu pun berkata, Tuan Muda Li, memukul orang tidak boleh memukul wajah." Jinglong pun memerintahkan anak buahnya dan Mengan berkata, "Hei kalian, pelan sedikit, jangan sampai menghancurkannya." "Hei tuan, jangan khawatir, paling hanya dipukuli sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri," jawab anak buah Jinglong. Ia pun menatap Niu dan berkata, "Ya kalau begitu aku akan tenang." Kemudian Muang pun mengajak teman-temannya untuk pindah karena mereka tidak ingin melihat hal yang memalukan seperti itu. Setelah mereka pindah, kemudian Jinglong pun berkata, "Begini, masalahnya kurang lebih seperti ini. Selain aku tidak berada di ibu kota, maka aku ingin kalian membantu menjaga bisnisku." Gu Jian pun menjawab dengan semangat, "Hei, apa yang kau katakan? Bisnismu adalah bisnisku, uangmu adalah..." Namun, sebelum selesai dengan kata-kata yang akan diucapkan, ada segempal pukulan yang memukul kepalanya, yang ternyata itu tangan Nona Lin. Jinglong pun berkata lagi, "Ingatlah, bisnis kita tidak menghasilkan uang sekarang. Uang yang dihasilkan selain berbakti pada istana, sisanya akan diinvestasikan di surat kabar dan pendidikan." "Hah? Lalu uangku?" ucap Gujen yang sungguh khawatir. "Hei, kenapa terburu-buru? Kita ini hanya tidak punya uang di pembukuan saja. Pembagian untuk kalian semua tidak akan berkurang. Cukup untuk digunakan bersenang-senang." "Hehe, Jinglong, kamu benar-benar adalah orang tuaku." Bukan, kamu adalah ayah kandungku." Jilat Gujen pada Jinglong. "Menjijikan, minggir, aku tidak punya anak setua kamu." Tunggu Gujen. Jangan-jangan kau ingin jadi anakku karena ingin mewarisi hartaku? Wah, kau sungguh sangat mengetahui isi hatiku, jawab Gujen dengan riangnya. "Sialan. Minggir kau," ucap Jinglong sambil menendang Gujen. Sialan, aku lupa. Barusan sampai mana? Mari kita teruskan bicaranya." Namun, begitu mau melanjutkan bicaranya, terdengar suara memanggil-manggil, "Kakak, kakak." Yang ternyata itu Tiapen. Ya, ia datang sambil menangis dan langsung memeluk Jinglong. "Hei sialan, lepaskan tanganmu dari Jinglong," teriak dua wanita yang terbakar cemburu. "Kamu siapa? Cepat minggir," ucap Putri Hansan. Tidak menghiraukan kemarahan Putri Hansan dan Nona Lin, Tiapen pun lanjut berkata, "Kakak, aku dengar kamu ingin keluar dari ibu kota. Lalu, bagaimana dengan perjanjian seumur hidup kita?" Nona Lin pun murka mendengar ucapan Tiapen dan berteriak dan meronta-ronta karena ditahan oleh si Muang. "Aku tidak percaya Jinglong dan kau punya janji seperti itu. Begitupun dengan Putri Hansan yang ditahan oleh Liu. Sialan, perjanjian apa yang kau maksud?" Melihat dua wanita yang terbakar amarah karena cemburu, Peng Xiaoru pun berbisik pada Jinglong, "Menantuku, kamu benar-benar pandai menggoda wanita. Kamu sungguh memiliki kehebatanku waktu muda." "Omong kosong, aku tidak bisa dibandingkan dengan 88 selirmu," jawab Jinglong. Kemudian Jinglong pun berkata pada Tiapen, "Perjanjian apa? Kamu bicara yang jelas. Sejak kapan aku membuat perjanjian seumur hidup denganmu?" "Oh, bukankah kakak bilang ingin membantuku menyingkirkan para menteri yang berkuasa? Dan saat itu Tiapen akan menemani kakak pergi melihat bulan bersama," jawab Tiapen dengan polosnya. Hei, berhenti. Aku bisa membantumu menyingkirkan para menteri, tapi tidak untuk melihat bulan dan bintang, ucap Jinglong, yang khawatir karena takut obrolannya terdengar wanita-wanita yang lain, guys. Namun, kocaknya Tiapen malah menjawab, "Hehe, selama kakak dapat membantuku, melihat apapun juga boleh." Lalu kemudian Jinglong dengan ketus menjawab, "Hei, kamu pikir aku tidak tahu? Kalian punya banyak serangga dan binatang beracun di kota Anan. Apakah akan mampu untuk melihat bintang-bintang?" Sambil bersedih, Tiapen pun berkata lagi, "Tapi kakak akan pergi dari ibu kota."
Hei, jangan khawatir, aku pergi untuk melatih pasukan. Selesai melatih pasukan, bukankah aku bisa membantumu untuk menyingkirkan dan menghancur penjahat-penjahat itu? Ujar Jinglong pada Tiapen. Mendengar itu pun, Tiapen sungguh sangat senang dan berkata, benarkah? Ah, syukurlah. Nona Lin yang mendengar ucapan itu pun lega dan berkata, ternyata perjanjian ini, aku pikir Jinglong punya hubungan dengannya. Ya, begitupun dengan Putri Hantan yang berkata, mengagetkanku saja. Aku harus tenang. Aku harus tetap bersikap seperti wanita besar. Namun, saat mereka melihat Tiapan yang mencium Jinglong, sontak mereka pun langsung muntah darah, guys, dan mereka langsung murka. Tiapan pun pergi, dan dengan kepergiannya menyisakan api kemarahan dari Hansen dan Donalin. Sialan, kembali, kau akan kubunuh. Dasar jalang, hei, lepaskan aku, biarkan aku membunuh si jalang sialan itu. Ujar mereka yang marah pada Tiapen. Dan saat Tiapen pergi berlari untuk kabur dari mereka berdua, Tiapen pun bertemu dengan Li Xinji. Hei, apa yang dia katakan? Tanya Xinji pada Tiapen. Tiapen pun menceritakan obrolan dia dengan Jinglong, yang Jinglong bersedia untuk membantunya. Dan Xinji dengan begitu berkata, ya, karena kau sudah melakukannya, maka aku tidak perlu melakukannya. Sambil dia melirik ke arah jablay-jablay jalu miliknya, guys. Ya, waktu pun berlalu dengan cepat, dan sampailah waktu pada saat kepergian Muang ke Yunan. Terlihat di sebuah kereta kencana yang sedang melaju, dan terdengar seseorang berteriak, ayo bersulang segelas lagi. Setelah keluar dari Yangguan, kita tidak akan berjumpa lagi. Yang ternyata itu adalah suara Jinglong. Menanggapi teriakan Jinglong, Muang pun berkata, hei kak, aku hanya kembali ke Yunan. Kenapa kau bicara seolah kita takkan bertemu lagi, seperti perpisahan hidup dan mati? Jinglong pun mendekat dan berkata, Ang, setelah kau pergi, hatiku akan kosong. Aku benar-benar tidak rela. Hei Kak Jinglong, jangan khawatir. Selama kau membutuhkanku, aku akan bersedia membantumu kapan saja. Kamu tahu isi hatiku. Hei, tunggu Muang. Kenapa ini terdengar seperti kata-kata kotor? Tanya Jinglong. Kakak, kita sama-sama tidak bisa menahan diri. Setelah aku menikah dengan orang kaya, maka kita adalah orang asing. Sialan kau. Aku ini normal, jawab Jinglong. Setelah itu pun Jinglong tertawa terbahak-bahak, namun kemudian Jinglong berhenti dan bergumam, Muang, kamu harus menjaga diri baik-baik. Karena Jinglong tahu Muang akan mati ya setelah perpisahan ini. Yang nonton dari awal pasti tahu lah ya kenapa si Jinglong bisa tahu masa depan gitu. Oke, lanjut. Dan selagi Jinglong bergumam, tiba-tiba terdengar suara langkah kuda yang ternyata itu adalah Rajayan. Rajayan pun mengira bahwa Jinglong ingin mengantar kepergian Rajayan dari ibu kota. Hei Jinglong, apakah kau mengetahui bahwa aku akan meninggalkan kota hari ini? Dan kau secara khusus akan mengantarku? Jinglong pun sedikit terkejut. Sudahlah. Aku dan kau sudah seperti saudara. Tidak perlu menapik. Lain kali setelah aku kembali ke ibu kota, aku akan mencarimu untuk meminum arak. Oh ya, kau juga akan keluar dari ibu kota kan? Jika begitu, aku berharap kau dapat melatih militer dengan lancar. Atau jika ada kesempatan, kita bisa minum arak di Peking, ucap Rajayan, yang langsung dijawab oleh Jinglong dengan berkata, ya baiklah Rajayan. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu, ucap Rajayan. Lalu ia pun pergi bersama pasukannya. Kemudian Jinglong pun berdehem dan mengingat sesuatu yang mana jika Jinglong tidak salah ingat, masih ada sampai 2 tahun lagi Yu Yuanzhang akan mati, dan saat itu Yun Wen akan naik tahta dan pembantaian akan dimulai. Ia pun termenung, lalu ia berkata lagi, mulai sekarang jarak dari Jingnan hanya tersisa 3 tahun lagi. Lalu tiba-tiba Jinglong terkagetkan oleh suara Luan Yu yang berkata, Jinglong, apa yang kamu katakan? Kesulitan apa yang kamu hadapi? Astaga, kamu muncul dari mana? Aku ini mengantar Rajayan. Jangan bicarakan ini lagi. Kesulitan apa yang kamu bicarakan barusan? Jawab Luan Yu sambil tersenyum manis. Kenapa kamu selalu mempunyai banyak pertanyaan? Ujar Jinglong. Kemudian Luan Yu pun mendekat dan sedikit memeluk Jinglong. Lalu berkata, Jinglong, apa kamu tidak lihat? Hari sudah semakin gelap. Kenapa kamu tidak mengantarkanku pulang? Hei, ototmu lebih kuat dariku. Apakah perlu aku mengantarmu? Jawab Jinglong. Dan dengan merengek,
Luan pun berkata, "Aku ini takut gelap." Namun si Jinglong dengan acuh menjawab, "Lalu apa kau takut hijau?" Luan pun terdiam mendengar ucapan Jinglong. "Ya, aku pergi dulu," ucap Jinglong sambil pergi. Tidak menyerah begitu saja, Luan pun mengejar Jinglong dan berkata lagi, "Hei, nanti aku akan mentraktirmu makan besar. Aku tahu ada restoran prasmanan yang enak. Tapi kalau aku begitu lepas makannya, apakah aku akan menjadi gendut?" "Hei, kamu itu sudah gemuk." "Tidak ada yang beda," jawab Jinglong. Yang begitu menyakiti perasaan Luan. "Dasar kau tidak punya perasaan," ujar Luan. "Jinglong, kamu berubah. Dulu kamu tidak seperti ini. Memangnya dulu aku seperti apa?" "Jantungku berdetak sangat cepat saat bertemu denganmu dan selalu ingin membenamkan kepalamu di dadaku," ujar Luan yang begitu sedih. Namun lagi-lagi si Jinglong malah berkata, hei, dadamu itu hanya untuk menghancurkan batu besar," ucap si Jinglong. Lalu kemudian di keesokan harinya, di kediaman Jinglong terdengar berkata, "Raja Yan sudah pergi, Muang juga sudah pergi." Kemudian ayahnya bertanya, "Berapa hari lagi kamu akan pergi meninggalkan ibu kota?" Hati ayah sungguh sangat dingin. Jinglong pun menjawab, "Ayah, kamu pakailah pakaianmu dengan benar. Ini sudah akhir musim gugur. Dadamu kelihatan begitu. Bagaimana kamu tidak kedinginan?" Dan ternyata di dada ayahnya Jinglong banyak sekali bekas cupang, guys. Hehe. "Ternyata memang hanya anakku yang peduli pada aku," jawab ayahnya. Tunggu, ayah. Siapa yang menggigit lehermu seperti ini?" tanya Jinglong lagi dengan khawatir. Ayahnya pun tersipu malu dan menjawab, "Ini masalah orang dewasa. Ini bukan digigit, ini bekas cinta namanya." Waduh, tidak disangka, ternyata ayah bermain begitu semangat. Kemudian obrolan mereka pun berakhir dan ayahnya pergi. Namun beberapa saat kemudian terlihat ayahnya Jinglong dikejar oleh ibu tirinya. "Berhenti, dasar orang tua tidak tahu malu. Siluman rubah mana yang menggigitmu?" teriak ibu tirinya Jinglong sambil mengejar ayahnya. Ayahnya pun berkata pada Jinglong, "Anakku, yang lainnya boleh kamu pelajari dariku. Tak hanya ini saja yang tidak boleh kamu pelajari." "Dari ayah," ucap ayahnya. Kamu masih mau mendidik anakmu? Apakah kamu pantas? Dasar tidak tahu diri," jawab ibu tirinya dengan kesal. Lalu kemudian terlihat adik-adik tirinya Jinglong juga melihat kejadian itu dan berkata, "Ibu sungguh sangat kejam." "Ya, benar. Seharusnya kita menikahi satu istri saja ke depannya. Jangan sampai mengambil selir," ucap mereka berdua. Mendengar mereka berkata seperti itu, Jinglong pun memarahi adiknya dan menyuruh mereka untuk belajar. "Wah, kakak sungguh sangat galak." Aku bukan galak, tapi aku peduli dan sayang pada kalian," jawab Jinglong. Kemudian Jinglong pun melihat perkelahian antara ayah dan ibu tirinya. Ia pun berkata, "Yang ibu lakukan sudah benar. Daripada ditahan, nanti akan lebih menyakitimu." Jinglong pun menyerahkan sebuah pisau yang cukup besar untuk memotong sebuah tongkol yang milik ayahnya. "Ibu, saat kau mau mengambil tindakan, maka lakukanlah dengan baik dan benar," ucap Jinglong pada ibunya. Lalu terlihat ayahnya pun bersedih dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari keturunanku, dari keluarga Li. Ya, dia menjual ayah sampai bersih." Mendengar itu pun, ibu tirinya masih marah serta berkata, "Diam kau, apa hakmu bicara tentang Jinglong? Anakmu itu lebih baik darimu." Beberapa saat kemudian terlihat ayah Jinglong yang sudah terkapar. Ya, nampaknya mungkin dia sudah mati, guys, karena arwahnya sudah keluar. Kemudian beralih ke sisi Jinglong, terlihat Jinglong yang terkejut dengan suara yang memanggilnya. "Jinglong, ayo kita pergi bermain." Yang ternyata itu suara Luan yang sedang berdiri di atas tembok. Di pinggir tembok maksudnya, guys. Kemudian, dari mana kau muncul?" tanya Jinglong. Dan ternyata Luan Yu tidak menjawab pertanyaan Jinglong karena kakaknya yang sudah sungguh sangat tidak kuat menahan berat badan Luan Yu yang ada di pundaknya. Adik, apa kamu sudah selesai? Aku sudah tidak kuat lagi menahan ini." Berisik kakak. Untuk apa tergesa-gesa? Ini demi kebahagiaan adikmu," jawab Luan Yu yang kesal pada kakaknya.
Hei adikku, aku sungguh paham dengan itu. Tapi bisakah kau singkirkan kakimu itu? Ah, ini sungguh sangat menyiksaku. Baunya sungguh menyiksa. Ah, tidak bisa. Jawab Luan Yu dengan kesal. Kemudian tanpa basa-basi, Luan pun pergi menghampiri Jinglong. Melihat kepergian adiknya, kakaknya pun berkata, "Ah, adikku sudah dewasa, sungguh tidak berguna. Setelah dia punya pacar, dia tidak mempedulikanku lagi." Dia pun bersedih melihat kepergian adiknya. Kemudian beberapa saat, di dalam halaman terdengar suara yang sangat terkejut. "Apa? Kamu ingin ikut melatih pasukan?" tanya Jinglong. "Hehe, iya, boleh ya," jawab Luan Yu. "Tidak boleh, kamu pergi saja," jawab Jinglong dengan acuh. Namun, Luan tidak menyerah. Dia pun menghampiri Jinglong dan berkata lagi, "Jinglong, kamu di sana sendirian. Mungkinkah kamu tidak akan kesepian atau kedinginan?" Jinglong pun menjawab dengan tegas, "Tidak akan. Ya, kalau ada gadis yang cantik untuk menemanimu, tidak perlu. Gadis untuk menghangatkanmu, tidak mau." Luan pun sedikit memeluk Jinglong. Namun, tiba-tiba datang si Om Cabul dari Jepang. Muncul dan berkata, "Tuan, ada kabar baik." Jinglong pun sungguh sangat penasaran dengan kabar baik yang dibawa oleh si Om Cabul dari Jepang itu. Namun, si Luan pun segera bertanya, "Apakah pengelana Jepang itu adalah bawahanmu?" "Ya, benar. Kamu sudah bertemu dengannya beberapa kali," jawab Jinglong. Seketika Luan pun mengingat pertemuan mereka di masa lalu. "Hei Jinglong, untuk apa kamu menerima orang cabul ini? Bagaimana kalau aku merekomendasikan adik seperguruanku padamu?" "Jangan," ucap Jinglong, "karena dia adalah orang yang berbahaya. Ya, walaupun terlihat cacat, tapi seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan." "Hah? Kekuatan? Kekuatan apa? Aku tidak melihatnya," tanya Luan. "Kekuatannya adalah tubuh pendek yang kokoh." Mendengar ucapan itu, si Om Jepang itu pun tersungkur jatuh dan berkata, "Ah, Tuan paling mengerti aku. Walaupun pendek dan kering, tapi bisa membuat semua wanita basah." "Hehehe, sialan, menjijikan kau," ucap mereka berdua sambil menginjak-injak si Om Cabul Jepang itu. "Dasar tak tahu malu." Kemudian Jinglong pun berkata dan bertanya, "Kabar baik apa? Bila itu omong kosong, aku akan menghukummu. Kebetulan hari ini hatiku sungguh sangat kacau." "Tuan, ini benar-benar kabar baik. Semua barang yang kau jual ke negaraku sudah kembali." Maksudmu?" tanya Jinglong lagi. "Ya Tuan, Tuhan akan semakin kaya raya. Tuan Jenderal sangat menyukai dengan barang itu, dan mereka bersedia membayar 10 kali lipat. Perjalanan kali ini kita menghasilkan 5 juta. Jinglong pun sangat terkejut dan tersiksa mendengar kabar itu, dan dia pun pingsan. "Hei Tuan, apa Tuan sungguh sangat senang mendengar kabar ini sampai-sampai kau bisa pingsan seperti ini?" ucap si Om Cabul dari Jepang itu, guys. Ya, beberapa saat kemudian terlihat Jinglong sudah berada di rumahnya, dan terlihat Sisi sangat khawatir melihat keadaan suaminya. "Suamiku, apakah kamu sudah baikan?" Jinglong pun terlihat sangat menyedihkan. Dengan kaki direndam di dalam air dan kepala ditempel es batu. Ia pun memuntahkan pengecek suhu tubuh ya, yang nampaknya si Jinglong sedang demam, guys. "Ah, suamiku, penyakitmu kenapa ini?" "Penyakitku tidak akan sembuh," ujar Jinglong. Lalu terlihat Dukun Cabul pun berkata, apa yang bos katakan? Penyakit apa?" Aku paling mengerti hal ini. Pria saat muda sangat bersemangat, kemudian menjadi lemah dan tua. Tuan sekarang adalah, singkatnya, Tuan adalah anak muda yang tidak menghargai masa tua." Yang ucapan si Dukun Cabul itu pun mendapatkan pujian dari kawan-kawannya, guys. Ya, walaupun sebelum pada akhirnya sepatu bot Jinglong melayang dan menancap di kepalanya, Lin Peng pun dan yang lain sungguh sangat terkejut melihat itu. Ia pun berkata, dia ditusuk mati oleh sepatu bot. "Hei, kau jangan mati." Dukun Cabul menanggapi itu dengan senyuman dan berkata, "Hei, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin sepatu bot dapat melukaiku? Aku yakin ini adalah senjata rahasia yang beracun." "Hah? Siapa yang melakukan itu?" ucap Lin Peng. Lalu beralih ke Sisi dan Jinglong. "Suamiku, kenapa kau sekarang takut kaya?" tanya Sisi. Jinglong pun menjawab, "Kau tidak mengerti. Pada awalnya aku sangat menyukai uang, sampai tidak boleh tidak ada. Sekarang bahkan jika tersisa, aku tidak mau ada uang yang tersisa. Yang mulia tidak
berharap menterinya memiliki banyak uang, melebihi gudang negara, ucap Jinglong sambil mendekatkan kepala kepada Sisi. Ya, aku tidak boleh jadi kapitalis sekarang. Hah? Apa itu kapitalis? Tanya si Feng Sisi. Ya, karena itu bisa menjadikanku seperti memegang kekuasaan saat mabuk dan bisa tidur di paha wanita cantik. Sisi pun langsung terlihat mengeluarkan aura kemarahannya, guys. Dan berkata, lalu kamu apakah masih ingin saat mabuk tidur di paha wanita cantik? Lalu ya, yang terjadi adalah penyiksaan sepihak. Yang Jinglong pun mungkin mati, guys. Ya, di beberapa saat kemudian terlihat kondisi Jinglong sungguh sangat semakin mengkhawatirkan. Liu dan Lin Peng pun khawatir dengan Jinglong. Tuhan, apakah kau baik-baik saja? Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Tentunya aku sudah berlatih dulu. Lalu Jinglong pun berkata, dosa apa yang telah aku perbuat? Uang ini kenapa tidak habis ku belanjakan? Mendengar itu, si Lin Peng berkata, Bos, apakah tidak baik uang menghasilkan uang? Lagi pula jika uangmu tidak habis, bukankah masih ada aku? Hei, ingatlah, kita ini adalah kelompok pecundang. Lalu plak, Lin Peng pun terkena lemparan sepatu bot seperti dukun jabul. Jinglong pun sambil menangis berkata, apakah kamu tidak tahu betapa sengsaranya orang kaya? Uangku banyak dan tidak akan habis sampai 7 generasi. Lalu kemudian terlihat dukun cabul yang sedang memarahi si Lin Peng karena melihat sepatu bot yang sama yang menancap di kepalanya. Ia pun berkata, ini sepatu yang sama sepertiku. Kamu adalah penjahat yang melukaiku kemari. Melihat itu pun, si Jinglong langsung memerintahkan batu untuk mengusir mereka keluar. Baik, ucap batu sambil menyeret mereka. Lalu kemudian setelah beberapa hari, Sin pun memperlihatkan sebuah tempat yang ternyata di sana ada Niu Langshan yang berkata dengan sombongnya, bukannya aku menyombongkan diri, tapi memangnya apa yang membuatku takut pada Jinglong? Untukku tidak perlu sampai 2 detik. Namun, tiba-tiba terdengar suara batuk dari belakang yang tentunya mengejutkan si Niu. Dan dia pun melanjutkan kata-kata, tidak sampai 2 detik, dia akan memohon kepadaku agar aku tidak mati. Kemudian semua orang pun mendengar itu pun sungguh sangat tidak mengira bahwa si Niu akan mempermalukan dirinya sendiri. Lalu terdengar suara berkata, Tuan Niu, sudah lama tidak bertemu. Hei, Guhujen, kenapa kamu? Tanya Niu yang dengan kesal karena dia mengira bahwa yang berkata tadi adalah Jinglong. Apakah kamu sudah gila? Kenapa kamu berdiri di belakangku? Kau tahu, orang yang menakuti orang maka akan membunuh orang. Namun dengan polosnya Guhujen berkata, aku hanya ingin membacakan puisi. Tunggu, bagaimana kamu membacanya? Apakah seperti bersuara dan memiliki efek yang khusus? Tunggu, aku akan mengganti dengan mode bisu dulu, jawab Guojen. Lalu terdengar suara berkata, aku lihat sepertinya tidak perlu. Ucap Jinglong yang tiba-tiba muncul di belakang Niu. Ya, tentu saja, si Niu sungguh sangat terkejut. Di Jinglong, ujar Niu. Lalu dia pun melirik ke Guojen. Sialan, kau menyebabku. Ujar Niu lagi dengan kesal pada Guojen. Hei, omong kosong apa yang kau katakan? Aku hanya memberitahu padamu bahwa orang kaya sudah kembali. Lalu Jinglong pun merangkul si Niu dan berkata, Tuan Niu, menurutmu bagaimana hubungan kita? Niu dengan ketakutan berkata, kamu ingin melakukan apa? Jawab dulu pertanyaanku, teriak Jinglong dengan marah. Bukankah hubungan kita seorang penindas dan orang yang ditindas? Bagus. Aku suka dengan kalimat terakhirmu, ujar Jinglong, yang tentu saja membuat si Niu takut. Kalimat terakhir? Niu pun ketakutan dan berlari, namun Jinglong menjatuhkannya dengan kakinya. Lalu kemudian terlihat Niu yang dibawa 2 orang pria yang hendak memberikan pelajaran biologis, yang tentunya membuat Niu berkata, lepaskan aku, 2 ukuran yang tidak sama, jika dipaksakan untuk bersama maka tidak akan bahagia. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun sungguh sangat miris dan mengasihani si Niu. Lalu Liu pun muncul menyebarkan surat kabar yang berisi surat kabar dinasti Ming. Lalu terlihat Niu yang sudah selesai dicabuli oleh 2 orang tadi, guys. Jinglong pun mendekati dia. Lalu si Niu berkata, Jinglong, lepaskan aku. Aku memang suka pria, ucap Niu sambil menangis. Lalu Jinglong pun menjawab,
Ya, tidak kusangka kau memiliki kegemaran seperti itu. Ya, tapi aku tidak suka diperlakukan seperti ini. Lantas apa yang kamu inginkan? Tanya Jinglong yang menutup video ini, guys. Oh iya, jadi ini adalah part terakhir ya dari komik berbahasa Indonesianya. Nah, Mimin mau tanya, apakah komik ini harus dilanjutkan atau tidak? Karena melihat dari beberapa video terakhir yang Mimin posting, penontonnya makin sedikit, guys. Jadi apakah untuk dilanjutkan atau tidak, Mimin tanya dulu nih kepada kalian. Namun kalau misalkan dilanjutkan juga, Mimin perlu waktu untuk membuat konten ini, karena perlu menerjemahkan terlebih dahulu komiknya. Ya, berhubung Mimin terkendala dengan alatnya, kemudian belum menemukan cara yang efisien ya untuk menerjemahkan komiknya. Jadi mungkin perlu waktu yang lumayan lah untuk membuat konten ini. Jadi gimana nih guys? Ini dilanjutin atau jangan nih? Atau kita ganti dengan komik yang lain mungkin? Oke guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.